Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wulandari, Prodi BKPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Kepemimpinan dipahami sebagai segala daya upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber dan alat yang tersedia dalam suatu organisasi. Dalam lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, yang termasuk salah satu unit organisasi, juga terdiri dari berbagai unsur atau sumber, dan manusia merupakan unsur terpenting. Mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit, karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangat kompleks. Akan tetapi, perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan, sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya. Dapat disimpulkan hal yang penting mengenai kepemimpinan antara lain: yang pertama, kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Yang kedua, kepemimpinan itu pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan atau potensi. Ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain: yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Yang kedua, memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain. Yang ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang kelima, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik kepadanya. Yang keenam, bermusyawarah dengan para pengikut, serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Yang ketujuh, mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedelapan, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit tidak terlepas dari peran kepala sekolahnya. Di negara maju, kepala sekolah mendapat sebutan bermacam-macam. Ada yang menyebut guru kepala sekolah yang mengajar, direktur, administrator, maupun pemimpin pendidikan. Tugas kepala sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga agar segala program sekolah berjalan sedamai mungkin. Yang kedua, menangani konflik atau menghindarinya. Yang ketiga, memulihkan kerjasama. Yang keempat, membina para staf dan juga murid. Yang kelima, mengembangkan organisasi. Yang keenam, mengimplementasi ide-ide pendidikan, kualitas, dan kompetensi kepala sekolah secara umum, setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, yaitu
sifat dan keterampilan kepemimpinan, kemampuan pemecah masalah, keterampilan sosial, dan pengetahuan dan kompetensi profesional. Fungsi dan peranannya sebagai kepala sekolah yaitu: yang pertama, sebagai pendidik. Kepala sekolah sebagai pendidik harus mampu membimbing guru dalam melaksanakan tugas, harus mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efektif, harus mampu membimbing bermacam-macam kegiatan kesiswaan. Yang kedua, sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer harus mampu menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada, harus mampu menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada, serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin yang temporer. Harus mampu menyusun program secara sistematis. Yang ketiga, administrator. Kepala sekolah sebagai administrator harus mampu mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang akurat. Harus mampu mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan administrasi persuratan dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, sebagai supervisora. Kepala sekolah sebagai supervisora harus mampu menyusun program supervisi pendidikan di lembaganya yang dapat melaksanakan dengan baik. Harus mampu memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru dan karyanya. Harus mampu memanfaatkan kinerja guru atau karyawan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima, pemimpin kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, peningkatan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Yang keenam, sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatif, keteladanan, disiplin, serta fleksibel. Ada dua teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin-pemimpin karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. 2. Mengkomunikasikan visi itu dengan efektif. 3. Mendemonstrasikan konsistensi dan fokus, mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Yang kedua, teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki karismatik. Tipe kepemimpinan yang pertama, partisipatif. Kepemimpinan yang partisipatif adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Bila ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok, atau bila memang kelompok ini mampu turut berperan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini atasan tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang berinisiatif, akan tetapi akan membantu mereka menyelesaikan tugas mereka sendiri, umpamanya dengan memberikan fasilitas. Yang kedua, bebas. Dengan cara ini, seorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Di sini pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan. Sudah barang tentu dengan cara ini, maksud pemimpin adalah menganggap bawahannya sudah dewasa dan tahu kewajibannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin, jenis dan bentuk konflik itu memiliki implikasi dan konsekuensi bagi manajer lembaga pendidikan Islam, karena manajer memiliki peran yang fungsional dalam mengelola konflik
dan diharapkan mampu mengelolanya sebaik mungkin, sehingga menghasilkan kepuasan bagi semua pihak, terutama pihak yang berkonflik. Tugas seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang dihadapinya. Seperti menurut Mujamil Komar sebagai berikut. Yang pertama, konflik diri sendiri. Yang kedua, konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Yang ketiga, konflik antar pemimpin madrasah dengan guru. Yang keempat, konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua komite tentang masalah dana pembiayaan operasional madrasah. Berkaitan dengan permasalahan atau konflik, maka solusi yang bisa diambil adalah yang pertama, untuk mengatasi konflik pribadi di atas, hendaknya seorang pemimpin mempunyai keprofesionalan untuk membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga. Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, dalam hal mengatasi konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan, diperlukan suatu upaya untuk menyingkronkan permasalahan. Kedua belah pihak perlu bertemu untuk membahas dan merumuskan jalan keluar dari permasalahan yang ada sehingga tercapai suatu kemufakatan untuk kepentingan bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.